Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Salisatu Nihaya, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Paku Jati 04, Kecamatan Pakuyangan, Kabupaten Brebes. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Yosi Pratiwi selaku guru kelas 4 SD Negeri Paku Jati 04. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yosi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Salis. Bagaimana Bu Yosi kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Bu, hari ini kita adakan percakapan praobservasi nih Bu. Sebelum nanti saya akan mengamati Ibu Yosi melakukan pembelajaran di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan supervisi di kelas nih Bu. Oke, monggo. Adapun tujuan dilakukan supervisi itu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan nanti Ibu, dan kenapa kita hari ini itu melakukan percakapan praobservasi itu sebagai persiapan awal agar Ibu nantinya bisa lebih siap lagi dan agar lebih percaya diri nih Bu, sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid, seperti itu nih Bu. Siap Bu Salis. Baik Bu Yosi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Bu Yosi. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran Ibu ya. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Bu Yosi? Ya, berdasarkan rancangan yang saya tulis, ada tujuan pembelajaran, di mana tujuannya ada dua Bu Salis. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi perubahan wujud benda yang terjadi, dan yang kedua yaitu siswa dapat menjelaskan bagaimana perubahan wujud benda yang dapat terjadi di lingkungan anak-anak, seperti itu. Ya. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Bu Yosi capai nih Bu Yosi. Nah, kemudian bagaimana cara area pengembangan yang ingin Bu Yosi capai, atau apa yang ingin Ibu lakukan observasi Bu? Untuk area pengembangan yang saya lakukan atau yang saya gunakan di kelas itu ada dua, di mana saya gunakan pengetahuan dan keterampilannya. Yang pengetahuannya Bu, nanti anak bisa memahami secara langsung perubahan wujud benda yang terjadi di lingkungan siswa. Kemudian keterampilannya nanti siswa akan praktik sendiri Bu, di mana nanti perubahan yang terjadi pada masing-masing benda di lingkungan siswa. Baik, jadi area pengembangan yang ingin dicapai Ibu ya, itu ada aspek pengetahuan dan aspek keterampilan Ibu. Kemudian saya ingin mendengar Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin dari segi strategi, atau dari model pembelajaran, atau dari metode pembelajarannya Bu. Baik Bu Salis, untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan yaitu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kegiatan pembelajaran siswa, nanti diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, begitu Bu. Nah, kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan dan keaktifan siswanya. Dan untuk model yang saya gunakan yaitu model inquiry learning. Untuk metodenya mungkin saya akan menggunakan metode diskusi, tanya jawab, kemudian penugasan sesuai dengan LKPD yang sudah saya siapkan Bu. Baik Bu, jadi rencana yang akan Ibu praktekkan di dalam kelas nanti menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional Ibu, kemudian menggunakan model pembelajaran inquiry learning dan metode diskusi kelompok, kemudian ada penugasannya juga, kemudian tanya jawab ya Bu ya? Iya gitu Ibu. Betul sekali. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas nanti Bu? Untuk media yang saya gunakan yaitu benda-benda konkret yang ada di sekitar siswa, seperti es, kemudian batu, kampers, dan sebagainya. Selain itu juga saya menggunakan media gambar sebagai pelengkapnya Bu. Oh, baik Bu. Nah, kira-kira kapan nih Bu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa, kemudian di jam berapa Bu? Ya, kebetulan besok hari Rabu itu ada pelajaran IPAS-nya, jadi insya Allah besok di jam pertama ya Bu. Baik Bu, nanti hari Rabu berarti saya masuk ke kelas 4 untuk melakukan supervisi di dalam kelasnya Ibu ya, dan saya akan mencatat
apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu, Ibu? Siap Bu, mohon bimbingannya nggih. Ya, nanti setelah dilakukan observasi atau kegiatan pembelajaran di dalam kelas Ibu, kita akan bercakap-cakap lagi ya. Yang terakhir Ibu, yaitu percakapan pasca observasi Ibu. Siap. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai jumpa di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, coba ada yang mau bisa bantu guru untuk memimpin doa? Ya, ya Sultan, silakan Sultan sini. Coba. Yuk. Yuk angkat tangannya. Ayo. Bismillah. Ya, silakan duduk. Alhamdulillah sudah berdoa. Kok wajahnya tegang-tegang? Ya. Kalau Bu Guru bilang selamat pagi, kalian jawab semangat pagi. Ya 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 gitu ya. Oke. Selamat pagi. Jawabnya semangat. Kalau Bu Guru bilang selamat, kalian jawabnya semangat. Semangat pagi. Semangat pagi. Ya, gitu, oke? Selamat pagi anak-anak. Oke, coba berdiri. Biar enak. Selamat pagi anak-anak. Oke, tepuk tangan buat kita. Hari ini Bu Guru akan mengecek kehadiran kalian dulu. Coba, kira-kira hari ini siapa yang tidak masuk? Kalian belum ada kejelasan. Teman dekatnya, Dili, coba Dili, di mana Dili ya? Itu bapaknya kemana? Oh, ke pasar. Tidak, kalian nanti kalau tidak masuk ya hanya dua, sakit dan ada kepentingan yang sangat mendesak. Jika ikut bapaknya ke pasar, gak usah ya. Dan kalau mau apa ya tidak berangkat, izin sama bubur. Izinnya bisa lewat surat ataupun lewat via WA. Oke, kita doakan saja semoga kalian dalam keadaan sehat. Amin amin ya robbal alamin. Oke. Sebelum kita lihat gambar-gambar ini, untuk jangan ngobrol dulu. Biar kalian lebih semangat, biar kalian lebih mencintai tanah air Indonesia tuh, kita menyanyi dulu ya. Satu nusa, satu bangsa, kalian hafal? Oke, kita nyanyi bareng-bareng yuk. 1, 2, 3.
Tutup mata dulu. Sultan. Mata. Ayo, mata. Tarik nafas. Keluarkan. Matanya masih ditutup. Tarik nafas. Keluarkan. Aja sambil strengek-strengek diresapi. Oke? Anak-anak, kalian berangkat dari rumah, ya. Orang tua kalian setiap pagi mengais rezeki, ya, panasan, hujanan, demi apa? Demi mengasihkan kalian nafkah, yaitu jajan, sandang, dan pangan. Maka ibu bisikan kepada kalian, dengan langkah kaki kalian belajar ke sekolah dengan semangat agar orang tuamu senang. Ya, tarik nafas, keluarkan. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, teman-teman, mari lihat proyek lagi. Sini. Oke, lihat. Masih ingatkah kesepakatan kelas yang sudah kita buat di awal pembelajaran? Yang pertama, tidak gaduh ketika proses pembelajaran. Semangat belajar dan aktif. Tidak ngelamun. Tidak usil ketika belajar. Dan tidak boleh bolak-balik izin kamar mandi. Masih ingat dengan kesepakatan kelas ini? Apakah dari ini kesepakatan ini diterapkan lagi? Boleh apa tidak? Sekarang apa tidak? Oke, berarti sepakat ya. Ini hasil musyawarah kita untuk pembelajaran pada hari ini. Oke, hari ini kita belajar tentang perubahan wujud benda. Tujuannya apa sih Bu Guru belajar perubahan wujud benda? Tujuannya nanti kita akan bersama-sama. Nabil, halo. Ya, tadi kesepakatan kelasnya apa? Tidak boleh ribut sendiri atau ngelamun sendiri. Makanya ayo fokus. Tujuannya hari ini nanti kita bersama-sama belajar mengetahui bagaimana benda itu akan berubah. Kemudian juga nanti kita akan mengetahui juga contoh benda-benda yang ada di sekitar kita yang mengalami perubahan. Itu tujuan belajar hari ini. Oke, yuk untuk semangat kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Oke. Ya, tambah ya, terakhir. Tepuk semangat. Semangat. pembelajaran tentang perubahan wujud benda. Tadi kalian melihat lilin ya? Nah, coba. Ini apa anak-anak? Es batu. Pernah lihat?
kemudian lilinnya jadi cilik, ya ora? Ya. Ini keprimen misalnya jadi cilik, mencair atau meleleh. Ya, jadi mencair itu proses wujud benda padat menjadi cair. Nah, nanti kalian akan belajar proses perubahan wujud benda itu ada berapa ya? 6. Yang pertama mencair, yang kedua membeku, yang ketiga menguap, yang keempat mengembun, yang kelima menyublim, dan terakhir memeriksa. Nanti Bu Guru telah menyediakan kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 nanti kalian ada laptop 2 ya yang sudah Ibu sediakan, nanti bareng-bareng melihat video yang sudah Ibu sediakan. Oke, siap kelompok 1? Nah, setelah melihat video yang sudah Ibu sediakan, kamu pelajari, kamu memahami, dan ketika ada yang penting kamu tulis. Paham ya? Ada yang ditanyakan kelompok 1? Tidak. Oke, langsung ke kelompok 2. Kelompok 2 nanti akan belajar dari benda-benda konkret yang sudah Ibu bawa ini. Ya. Ya. Ada es batu, kemudian air di sininya basah, berarti terjadi apa Ibu? Terus ada apa ini nanti ya, kalian sesuaikan. Terus ada air ketika kamu bikin es batu ya di rumah ya. Bikin es batu gimana caranya di rumah? Air dulu, baru masukin plastik, masukin ke kulkas, jadi ini ya kan? Berarti itu proses terjadi apa? Ya, nanti kalian bisa sesuaikan. Ada garam, ada parfum, hand sanitizer-nya dulu bawa nanti sama lilin, bubur sama lilin. Oke, teman-teman, Ibu akan bagi NKPD-nya. Jadi nanti untuk kelompok 1 kalian mengamati dengan seksama 3 wujud benda: mencair, menyublim, dan menguap. Setelah mengamati video yang sudah ada, kalian membuat mapping. Contohnya seperti ini. Contoh ya. Nih, nomor 1. Sebentar. Contohkan. Kelompok 1. Suruh nyari apa kelompok 1 ya, perubahan wujud bendanya. Perubahan wujud benda. Apa? Mencair, menyublim, Oke anak-anak, nanti setelah mengamati kamu buat seperti ini. Nah, nanti mencair itu diartikan. Mencair adalah proses perubahan apa ke apa, gitu ya. Menyublim proses perubahan apa ke apa. Mengkristal proses perubahan apa ke apa. Kemudian ini ada beberapa contoh yang sesuai dengan mencair. Ini kan ada banyak banget gambarnya ya. Mencair sini contohnya disesuaikan, baru ditempel sini. Menyublim sih mana ya yang sesuai, ditempel. Mengkristal sih mana yang sesuai, ditempel. Nempelnya ke apa namanya ini, kertas karton yang sudah Ibu sedia. Paham? Ibu cuma minta adanya penggaris saja, ini sudah ada ya. Kalian amati dulu video yang sudah ada di lab
coba. Yang mana? Pilih Nabil, yang mana? Ya sini lah, sini. Gerombol. Coba. Kira-kira kita sudah nomor 3 menguap. Bil mana Nabil? Menguap itu dari benda cair. Kira-kira yang benda cair mana? Menjadi gas. Mana? Ayo yang mana yang kompak? Mana yuk? Coba. Jai kenapa harus korek api? Hah? Gasnya api. Bukan maksud itu. Maksudnya benda cair tapi bisa tercium semua. Kira-kira benda apa saja? Parfum. Coba kita semprotkan. Ya, coba semprotkan. Seret. Begini. Nah, coba. Wangi apa ora coba? Nah, dari wangi itu bisa menjadi gas. Nomor 4-nya apa nomor 4? Nomor 4 apa nomor 4? Cair menjadi gas itu menguap. Kalau mengembun, gas menjadi cair. Contohnya apa? Gas menjadi cair. Bukan. Mengembun. Ini. Coba dipegang gelasnya. Ada apa ya? Airnya enggak? Coba disentuh. Sentuh. Ada ya? Bisa nih banyune metu. Kan ini jero ora bocor. Banyune metu saka ngendi? Karena ada proses mengembun, perbedaan suhu akhirnya mengembun. Ada contoh lagi selain air es yang di dalam gelas? Contoh lagi selain ini ada lagi? Mengembun. Ayo. Rumput kita. Waktunya presentasi. Cluenya adalah
Dan ditambahkan lagi ya coklat yang dilelehkan. Yang kedua apa? Contohnya Air yang ada di dalam panci, air yang ada di dalam dedaunan, air yang ada di dalam gelas. yang masuk air di daunan yaitu ketika di pagi hari. Yuk lanjut yang ketiga. Coba teman-teman kelompok 2
5 ya, menyublim ya. 5 menyublim. Menyublimnya itu mendapatkan menyublim. Ya, menjadi gas. Apa contohnya? Campur harus. Terus mengkristal adalah sedikit boleh lanjut. Ayo, boleh bantu Bu Guru. Bagus. Mengkristal itu apa? Bagus. Apa? Bisa dibantu Nizam? Ayo lah, dari mana? Mengkristal apa? Perubahan material gas menjadi lebih padat. Contohnya apa? Mengkristal kelompok 2. Contohnya apa tadi? Pembuatan garam dan salju. Oke. Coba. Ini Bu Guru ada tes, post tes, nanti kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 15 menit langsung dikumpulkan, kasih nama. Nanti untuk yang nomor 1 dan 5 kalian hanya menjawab setuju dan tidak setuju saja. Nah, nomor 6 sampai 8 kalian isi sesuai dengan pengamatan yang telah kamu lakukan. Baik kelompok 1 di lewat video, kelompok 2 lewat pengamatan benda konkret. Ini ibu bagikan dulu ya pertanyaan itu. Soalnya. Yuk, dikasih nama yang jelas. Iya, dicontreng. Setuju, dicontreng setuju jika pernyataan yang menggunakan gimana Dharma? Sudah? Ya? Dikasih nama ya? Ya, yang sudah boleh berkenan kasih nama dan kelasnya. Yang sudah boleh berkenan.
berdoa untuk pertemuan selanjutnya adalah kita nanti akan melaksanakan asesmen bab 2. Maka dari itu Ibu ingatkan untuk pertemuan IPAS besok kalian belajar materi yang sudah kita bahas di bab 2. Nanti Bu Guru akan siapkan soal untuk mengukur evaluasi bab 2. Bagaimana kamu sudah mempelajari bab 2, apakah kalian mengerti, memahami atau tidak. Oke? Oke. Terakhir berdoa. Ada yang boleh, ada yang bisa membantu Ibu untuk memimpin doa. Tadi dalam Anissa Perpanjung yang boleh membantu Ibu Guru. Sasa boleh Sa, sini Sa. Doanya silakan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Ya, yuk. Oke, anak-anak, Ibu tutup pembelajaran kali ini. Mohon maaf jika ada kata-kata Ibu yang menyinggung. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Desi, yang saya hormati, dan Bu Salis, hari ini saya kedatangan PI ini. Bu Yosi kan kemarin sudah mengadakan pembelajaran di kelas ya Bu ya, yang sudah diobservasi oleh Bu Salis dari sebelum atau pra dan pelaksanaan observasinya. Alhamdulillah berjalan lancar Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, saya kesini di PI ini hanya ingin menggali tentang proses paskanya. Proses pasca itu nanti di sana berarti Bu Salis akan menggali sama Bu tadi bagaimana proses pembelajaran yang sudah berjalan, dan saya yakin dari proses pembelajaran itu Bu Yosi akan mempunyai rencana lagi. Pasti semua guru akan pengennya pembelajaran yang lebih baik untuk anak pasti sendiri. Saya sekali lagi saya mohon maaf Bu Yosi, kami mengganggu pembelajaran dengan karena mungkin Yosi pilihan yang terbaik. Gantian Pak. Iya, gantian bro. Itu saja Bu Yosi. Sekali lagi saya mohon maaf. Silakan bisa dimulai Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yosi. Alhamdulillah Ibu. Kemarin kita sudah melaksanakan observasi supervisi akademik ya. Dan kemarin saya juga sudah melihat proses pembelajaran yang Ibu laksanakan di dalam kelas ya, di kelas 4 dengan mata pelajaran IPAS Ibu. Pembelajarannya bagus, pembelajarannya aktif, dan anak-anaknya pun ikut terlibat di dalam proses pembelajaran yang Ibu Yosi berikan. Maka dari itu saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk pasca observasi Ibu. Boleh Bu? Pertanyaan yang pertama Ibu, kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran dan saya mengobservasinya pada saat itu Bu? Alhamdulillah, waktu observasi kan saya minim pengetahuan ya Bu, kemudian ada rasa grogi karena memang hampir mirip dengan supervisi, jadi membutuhkan ya
persiapan yang matang. Selain itu juga saya harus menata apa nih yang belum saya gunakan gitu kan, minusnya mana yang harus ditata. Dan di sana saya bersyukur saya belajar di waktu pelaksanaan, dimana kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing. Saya juga mendapatkan feedback baik dari Pusalis. Gitu. Intinya kita saling berkolaborasi gitu ya. Dan saya juga merasa sangat senang sekali bisa menjadi bagian dari proses pembelajaran yang Ibu laksanakan di dalam kelas gitu ya. Kemudian kita akan ngobrol-ngobrol sebentar Ibu untuk merefleksikan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin Ibu di dalam kelas. Kira-kira apa sih harapan Ibu pada obrolan kita hari ini Ibu? Pada obrolan hari ini saya berharap saya semakin semangat lagi dalam mengembangkan karir saya, profesionalan saya sebagai guru, di mana saya bisa semakin lebih baik dalam mengajar siswa, yang tentunya tujuan kita itu terpusat pada siswa, di mana siswa itu nanti bahagia bersama saya selama pembelajaran. Wah, mulia banget Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan bisa tercapai dengan maksimal Ibu ya. Kemudian kira-kira nih Bu, kemarin kan pada saat sebelum observasi, menurut Ibu tentang nilainya, maksudnya kualitas pembelajaran yang diberikan itu bagaimana pada saat sebelum observasi? Ya rentang 5-6 lah, karena memang pada saat itu saya ngertinya pembelajaran ya satu kelas satu gitu pembelajaran, dimana saya hanya mengutamakan anak itu gimana caranya aktif, anak itu gimana caranya berbaur dengan teman-temannya, dan saya lebih fokus kepada media pembelajaran yang membuat dia aktif. Jadi saya belum belajar pembelajaran berdiferensiasi itu apa, jadi rentangnya masih ya ala kadarnya. Kalau kira-kira kalau dibandingkan dengan setelah dilaksanakan observasi Bu, ya ada peningkatan sedikit lah Bu, minimal saya mengetahui pengetahuan baru. Kalau dari rentang 1 sampai 10 ya kemungkinan 8. Kenapa saya tidak ambil 9-10? Karena itu terlalu perfect, terlalu sempurna buat saya karena prosesnya masih belajar. Jadi minimal ya 7-8 lah udah cukup. Tapi di situ saya tidak puas Bu. Saya akan terus mengembangkan karena pembelajaran berdiferensiasi kan bukan awam sih, tapi jarang dilakukan dulu karena memang persiapannya kan begitu kompleks. Kemudian kita pun baru mengenal pada bulan-bulan terakhir ini atau tahun-tahun terakhir ini. Jadi saya harus terus belajar. Gitu. Alhamdulillah Ibu. Sebenarnya untuk rentang nilai itu penting tidak penting Ibu gitu. Karena rentang nilai itu hanya untuk mengukur sampai sejauh mana keberhasilan pembelajaran yang Ibu laksanakan di dalam kelas. Apalagi ini kan hal-hal yang tadi seperti Ibu Yosi katakan ya, hal-hal yang merupakan hal baru ya, pembelajaran dengan menggunakan diferensiasi, ada KSN-nya dan di situ disebutkan disiplin positif gitu. Kemudian Bu, menurut Ibu itu kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan agar semua murid itu bisa aktif belajar dengan penuh percaya diri Bu? Karena kemarin pada saat observasi saya melihat itu ada 2 anak yang memiliki minat belajar sebenarnya, tetapi percayaan diri ataupun keaktifannya itu masih kurang. Lah, bagaimana cara Ibu agar anak tersebut itu ikut aktif dalam proses pembelajaran tersebut Bu? Ya, karena memang saya cerita dulu ya Bu, kedua anak itu memang pada dasarnya dari sejak saya awal ketemu dari awal pembelajaran, dia itu semangat belajarnya kurang. Sekalipun dia semangat, tapi dia anaknya itu pendiam banget. Jadi semangat tidak semangat, wajahnya stagnan, hanya kayak gitu, diam gitu, nggak ada ekspresi. Tapi dia kalau diajak ayo belajar, dia mau. Karena dari situ saya melihat ini dia masih ada keinginan belajar, cuman dia belum bisa mengekspresikan senang atau bergaul dengan teman. Jadi mukanya itu masih flat. Tapi saya juga menelusuri, ternyata memang kedua anak ini, yang satu susah tidur, insomnia, dan yang satu memang
keluarga dari broken home. Jadi saya harus pelan-pelan Bu mendekati individu anak tersebut. Jadi langkah awal yang saya lakukan yaitu saya belajar dulu nih tentang anak kedua anak ini, gimana latar belakangnya, gimana cara belajarnya, gimana cara motivasi, cara membangun motivasinya seperti itu. Untuk langkah awal. Untuk langkah berikutnya saya akan menerapkan yang sesuai dengan karakter mereka. Kemudian juga saya tidak lupa untuk share dengan guru sebelumnya ataupun guru yang ada di SDK Kujati 4 untuk mendapatkan hasil yang baik dari musyawarah untuk ini anaknya mau diapain gitu, untuk mengangkat atau mengembangkan bakat dan minatnya. Sekali nih Bu Yosi nggih, memang terkadang kita itu menjumpai anak-anak yang kurang maksimal dalam proses pembelajaran ya Bu. Nah, terus bagaimana sikap kita itu dalam menempatkan mereka sehingga mereka bisa ikut terlibat aktif atau bisa bersemangat, kemudian bisa berbahagia dalam proses pembelajaran kita gitu nggih. Sudah bagus sekali langkah yang akan Ibu lakukan gitu nggih. Kemudian pembelajaran apa yang Ibu dapatkan pada hari ini Bu terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri? Adakah hal-hal yang Ibu sadari pada saat ini Bu? Setelah pembelajaran berdiferensiasi ya, berarti di situ saya baru sadar bahwa keberpihakan terhadap murid itu benar-benar penting pada proses pembelajaran berdiferensiasi. Artinya di pembelajaran berdiferensiasi itu kita belajar dengan siswa itu sesuai dengan karakter mereka. Jadi tidak misal guru itu hanya menggunakan satu media untuk semua siswa, tidak, tapi di sana kita menggunakan alat pembelajaran, evaluasi dan medianya juga sesuai dengan plot-plot kecerdasan mereka, di mana memang anak itu unik ya Bu. Di sana mereka sudah memiliki kecerdasan masing-masing dan tugas kita seperti yang tertera di semboyan belajar dalam Korea, di mana guru itu hanya sekedar petani jagung, di mana jagungnya itu gimana caranya biar tumbuh tidak terkena ulat dan tanahnya tetap subur dan hasilnya sesuai dengan apa yang kita harapkan, seperti itu Bu. Jadi guru ya tugasnya seperti itu, sebagai petani ya, dikiaskan ya. Mantap sekali Bu Yosi ya, mantap sekali nggih, dan saya sangat senang mendengarnya Bu. Kemudian apa rencana Ibu tentang tindak lanjut yang terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, produk yang kemarin sudah Ibu laksanakan dalam proses pembelajaran Bu? Mungkin saya akan melakukan itu sih Bu, menggabungkan diferensiasi pembelajaran berdiferensiasi dengan edukasi KSE dan disiplin positif. Nah, ya alon-alon ya Bu, karena memang untuk pembelajaran diferensiasi aja saya melakukannya ya pas saya sudah maksimal, tapi kan saya harus belajar lagi. Nah, itu nanti kan disisipkan KSE dan disiplin positif, dan ketika ketiga itu sudah dilaksanakan di kelas secara maksimal, saya yakin anaknya dapat berkembang dengan baik, dan di sana ada perilaku positif yang akan dikembangkan, bahkan nanti akan jadi karakter siswa karena terus diulang sih. Nah, itu menjadi bukan wacana baru, menjadi impian saya untuk bisa menerapkan ketiga itu setiap hari, karena terus terang untuk pembelajaran berdiferensiasi itu tidak dilakukan saya setiap hari Bu, karena memang mengingat banyak hal, jadi saya paling seminggu 3 kali atau sampai minim-minim ya 2 kali seperti itu. Jadi pengennya ya menerapkan itu setiap hari. Oke Bu, bisa Ibu sampaikan kepada saya sebenarnya apa sih tujuan yang Ibu Ibu harapkan dalam melakukan hal ini? Ya, untuk menerapkan ketiga itu tujuannya yang pertama ya, satu, saya ingin melihat murid saya bahagia, karena memang ada beberapa
mimik-mimik dari siswa itu yang tidak bahagia, terutama dalam pelajaran matematika, Bu. Jadi suasananya ya memang berbeda kalau matematika, kalau pelajaran lain. Dan saya ingin yang pertama bahagia di setiap mata pelajaran yang saya sampaikan. Yang kedua, dengan itu tujuannya saya ingin mengupgrade diri menjadi lebih baik lagi. Yang tentunya saya kerja semakin profesional seperti itu, Bu. Dan yang terakhir, saya ingin dengan adanya saya bekerja, saya terus fokus terhadap keberpihakan kepada murid seperti itu. Alhamdulillah Ibu. Menurut Ibu bagaimana dengan ukuran keberhasilannya Bu? Kemudian ada dukungannya seperti apa dan waktu rencana pengembangan yang akan dilakukan oleh Ibu itu untuk mencapai tujuan itu seperti apa Bu? Waktunya saya ingin secepatnya, ya minim-minim dalam setelah UTS ini, kemudian pengen cepat terus gitu. Kemudian ukuran keberhasilannya yaitu siswa bahagia bersama saya gitu. Kemudian keberpihakan lagi terhadap murid, dimana nanti siswa sudah tidak ada lagi yang wajahnya flat, yang berdiam diri, yang tidak bersosialisasi dengan temannya dalam belajar. Kemudian sudah tidak ada lagi Sini kan Ibu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi Ibu, di mana pembelajaran berdiferensiasi itu ada 3 variabel, yaitu konten, proses, dan produk. Nah, dari ketiga variabel diferensiasi itu, adakah kompetensi yang akan Ibu kembangkan lagi di lain waktu Bu? Lain waktu yaitu si KSI dan disiplin positif. Nah, sebenarnya untuk di lain waktunya yaitu ketika itu, karena memang berdiferensiasi juga saya harus belajar lagi dengan Ibu, dengan teman-teman kakak sejawat. Kemudian saya ingin juga zaman sekarang ya Bu, kalau kita nggak kuat, maksudnya nggak terus-terusan mengarahkan atau mengasah ke disiplinan positif anak, sepertinya anak akan mengikuti zaman yang tanda kutip sekarang handphone kan banyak iklannya yang macam-macam, atau zaman kan semakin itu ya. Jadi kita kan inginnya anak itu cerdas akalnya, cerdas budinya, dan cerdas akhlaknya, pengennya semuanya. Makanya kan ada pembelajaran yang baru yaitu berdiferensiasi positif yang diikuti dengan KSE dan disiplin positif untuk siswa. Oke Bu, kira-kira apa saja faktor yang mendukung untuk melancarkan rencana pembelajaran yang akan Ibu laksanakan? Yang pertama diri saya sendiri, karena apa? Sejauh apapun pemerintah berat-berat ya, kalau diri gurunya sungkan nih gue, itu kan nggak bisa. Berarti motivasi sayanya dulu yang mau jadi itunya petanya. Jadi harus semangat dulu, harus kasarannya tahu diri lah. Saya di sini untuk apa? Hanya untuk kerja kah? Hanya untuk ibadah kah? Atau kerja sambil ibadah? Nah, yang kedua lingkungan Bu, dimana lingkungan kerja itu sangat berpengaruh. Yang pertama kan lingkungannya seperti kepala sekolah, kemudian rekan guru sejawat, kemudian ada PPP, siswa yang utama, dan wali murid serta masyarakat lingkungan sekitar. Itu sangat berpengaruh terhadap maju mundurnya perkembangan sekolah maupun maju mundurnya perkembangan siswa itu sendiri. Jadi lingkungan yang guyup itu benar-benar sangat berpengaruh terhadap itu. Bu. Mantap sekali Bu. Jawabannya sangat lengkap ya. Memang benar apa yang dikatakan oleh Yosi, kalau dari diri sendiri itu belum ada motivasinya juga akan sulit ya Bu. Nah, kira-kira menurut Ibu kapan nih rencana pengembangan yang Ibu laksanakan selanjutnya? Kapan rencana pengembangannya? Secepatnya ya. Secepatnya. Mungkin pengembangan perubahan kualitas pembelajaran itu mungkin saya dari dulu Bu, cuman ya secuil. Nah dengan adanya berdiferensiasi ini, satu saya itu keponya kok diferensiasi berarti kan berbedanya apa?
terus apa yang disiapkan, apa saja, itu kan banyak banget. Nah, dari sekian banyak persiapannya itu membuat saya ayo terus belajar, karena dengan itu juga saya merasa baru tahu, ini baru tahu, berarti ternyata ada hal-hal yang baru dengan seiringnya zaman. Makanya guru itu tidak boleh sarjana iki nggak usah apanya belajar, enggak gitu. Jadi memang harus terus belajar. Jadi sudah dari dulu, cuma saat ini lebih semangat karena satu, tuntutan kerjaan ya Bu. Dua, semakin tua ya semakin pengen anaknya lebih baik lagi. Memang belajar itu dilakukan sepanjang hayat. Betul sekali. Kemudian menurut Ibu ini apa yang bisa Ibu sebutkan dari obrolan kita kali ini, Bu? Ya, kesimpulannya untuk membangun pembelajaran atau melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE serta disiplin positif itu kunci utamanya pada guru. Artinya di sana guru mau menerapkan atau tidak, mau belajar atau tidak itu tergantung gurunya. Meskipun nantinya teman lain atau rekan sejawat lain mengajak atau kepala sekolah mengajak, tapi kalau gurunya tidak antusias ya pada begoroh gitu. Nah, untuk selanjutnya juga yang saya tadi bersama sama Bu Salis bahwa lingkungan sekolah juga harus menunjukkan gimana kalau guru mempunyai semangat setinggi apapun, kalau lingkungan minimal siswa dan wali muridnya tidak mendukung itu susah. Kemudian juga adanya kerjasama yang solid, kerjasama yang baik antara lingkungan sekolah juga sangat berpengaruh kepada hasil pembelajarannya. Ya, luar biasa sekali Bu Yosi ya. Saya doakan semoga apa yang Ibu harapkan ya itu terwujud, tetap semangat untuk berproses Ibu. Dimana kita itu memang sebagai seorang guru itu bukan hanya sekedar profesi Ibu, tetapi harus menuntun, kemudian mendidik hingga menjembatani anak-anak itu menuju keselamatan, kemudian kesuksesan selama dunia akhirat Ibu. Terima kasih Bu Yosi atas obrolan kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.